Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah hadir di tempat ini. Sungguh kita mengucap syukur ya, kita boleh ada di gereja dengan tubuh yang sehat, bertemu teman-teman seiman yang sudah 1 minggu tidak ketemu, rindu ya. Ya, kita mengucap syukur. Selamat datang Pak Yakub dan Ibu Esther. Kami mengucap syukur boleh melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mulai kita mau berdoa sebentar. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami diselamatkan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu, Tuhan Yesus. Engkau pilih kami, Engkau selamatkan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Hari demi hari Bapa, hidup kami boleh diubahkan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan pujian. Dengan hati bersyukur, kita memuji, kita masuk ke dalam bait Allah yang kudus. Bersama-sama berdoa, doa Bapa kami
主祷文：我们在天上的父，愿人就尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya,
Tuhan, meskipun mata jasmani kami tidak melihat dan memandangi kehadiran-Mu bersama dengan kami, tetapi kami di dalam iman kami percaya sesuai dengan janji-Mu, di mana ada 2 atau 3 orang atau lebih berhimpun di dalam nama-Mu. Engkau bersedia hadir dan Engkau menyediakan berkat-Mu dan menyingkapkan akan firman-Mu. Tuhan, kami berkumpul pada pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus ini. Secara khusus kami ingin mengenang dan memperingati akan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya dilakukan untuk menggantikan kami orang berdosa. Yang kami tidak mengerti oleh karena akal budi kami sangat terbatas. Kami mengalami kesulitan untuk bisa menghayati makna dari apa yang Engkau sendiri sudah lakukan bagi kami. Tetapi Tuhan, kami percaya kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak tebusan darah-Mu. Dan kami percaya kami sudah diperbarui. Dan kami percaya kami masih diizinkan hidup di tengah dunia ini untuk menjadi kesaksian bagaimana kami mengalami kuasa pembebasan atas dosa-dosa kami. Supaya dunia itu mengerti ada pengharapan kehidupan yang kekal di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, pimpin kami dan tolong kami di dalam merenungkan dan memikirkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jadi hari ini secara khusus kita berkumpul di rumah Tuhan. Itu memang secara khusus kita sebagai kumpulan dari orang-orang yang seolah-olah bersaksi di tengah dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi iman Kristen itu bukan agama, saudara. Kalau agama selalu ngajarin bagaimana hidup baik. Ya, iman Kristen itu adalah mengenal dan bergaul secara pribadi dengan Allah yang hidup. Tidak ada agama dunia yang ngajarin begini. Jadi Allah yang hidup, yang bisa berinteraksi dengan kita pribadi demi pribadi. Yang mengerti kebutuhan kita di tengah kehidupan yang singkat ini. Dan Allah yang hidup itulah mempunyai prinsip kebenaran yang sempurna. Dan Dia tahu, sama seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6, semua manusia sudah berdosa dan upah dosa itu maut. Dan tidak ada manusia yang bisa menghadapi maut ini. Sehingga Allah yang baik itu, Dia rela memberikan akan anaknya yang tunggal. Nah, ini istilah anak. Allah tidak punya anak, saudara. Allah itu esa, satu adanya. Dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kalau sampai disebut anak Allah, itu hanya bahasa antropomorfistik, bahasa manusia. Artinya apa? Kenapa kau memakai istilah anak? The firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Yang pertama kali dilahirkan dari diri Allah. Yaitu apa? Pada saat Allah berfirman. Makanya di dalam Yohanes pasal yang pertama itu,
pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini. Dan firman itulah oleh karena kasih dari Allah, inkarnasi menjadi manusia, supaya menggantikan kita menerima akibat dari dosa manusia. Dan hari ini kita memperingati mengenai puncak daripada pengorbanan daripada Yesus Kristus, anak Allah tersebut, yang mati di atas kayu salib. Saudara, saya ingin membaca satu bagian dari Alkitab. Oleh karena sebentar kita akan duduk makan dan minum di meja perjamuan. Nah, semua istilah-istilah seperti ini, saudara-saudara harus belajar untuk menghayatinya. Yesus mengatakan setiap kali kamu itu berhimpun bersama-sama, kamu pecahkan roti sambil kamu mengingat akan daku. Kamu minum akan anggur sebagai lambang dari darahku, darah perjanjian yang baru itu. Jadi ini aneh sekali, saudara-saudara. Tidak ada agama di dunia yang kayak gini. Kenapa seperti ini? Bagaimana kita bisa mengerti ini? Ini sulit sekali. Makanya perlu kita perlahan-lahan bertahap belajar memahaminya. Oke, jadi saya akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Paulus itu hanya mengingat apa yang Tuhan Yesus sendiri pernah lakukan. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terus terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang yang mau ikut makan dan minum perjamuan ini menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia yang binasa itu. Saudara, ini menakutkan ya. Jadi saudara, kadang-kadang kita itu berpikir menjadi Kristen itu gampang, santai, boleh apa saja. Nah saudara, coba jujur kepada diri sendiri. Pada saat kita berkumpul untuk memperingati kematian dari Yesus Kristus ini, apa yang saudara-saudara pikirkan di dalam pikiran saudara? Apa yang sekarang ini ada dalam pikiranmu? Saudara jangan lihat HP ya.
Kalau memang mau ada di dalam kebaktian di sini, please jangan melihat HP. Saudara kalau melihat HP, saudara keluar saja. Karena saya tidak mau Tuhan saya dihina oleh anak-anak Tuhan. Dipermainkan oleh anak-anak Tuhan. Jadi kalau tidak ada niatan menyembah Tuhan Yesus, ya jangan datang ke gereja. Intinya sederhana aja. Kan tidak dipaksa. Jadi jangan menghina Tuhan yang kita sembah. Waktu yang kita adakan, itu waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Perlu sekali apa? Hati dan pikiran yang memang untuk Tuhan. Dan sekarang kita coba bertanya. Apa yang ada di dalam pikiran saudara dan saya pada saat ini? Di mana kita ini sedang memperingati kematian dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan mungkin ada di antara saudara yang menjawab dengan sederhana, saya tidak mikir apa-apa. Saya memikir nothing, saya tidak mikir apa-apa. Mungkin ada juga di antara saudara yang merasa, saya lagi bosan dan saya itu tidak mau mikir apa-apa. Ada juga di antara saudara yang preoccupied dengan rutinitas hidup saudara. Sehingga saudara masuk di dalam gereja, pikiran saudara masih preoccupied dengan tetek bengek, hal-hal kecil-kecil yang saudara-saudara hidupi dari waktu ke waktu. Dan kalau saya mau teruskan, ada juga di antara saudara-saudara yang saat ini meskipun sedang secara khusus kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus, pikiran saudara itu sedang gundah. Saudara sedang bergumul dengan masalah hidup saudara, entah masalah apa, tapi masalah yang mengganggu. Barangkali masalah dalam kehidupan rumah tangga, barangkali masalah dengan kesehatan, barangkali masalah pendidikan anakmu, barangkali masalah finansial, barangkali masalah apa saja. It's okay untuk menjadi pribadi yang punya macam-macam pikiran seperti ini. Nah, cuma kita di dalam langkah pertama ini coba kenali diri. Nah, biasanya orang-orang itu ke gereja itu oleh karena dunia ini sudah penuh dengan masalah dan hari Minggu perlu sekali saya mendapatkan suasana yang beda. Jadi saya akan kebaktian di gereja barangkali supaya mendapatkan perasaan senang. Saya bisa ketemu dengan hoping-hoping, dengan friend, dengan teman, bisa kongko-kongko. Dan habis itu ya kita makan sama-sama gitu. Jadi waktu yang saya nantikan itu adalah waktu bersosialisasi yang seperti ini. Itu pun oke. Dan saudara hati-hati ya. Oleh karena apa? Ini adalah real. Dan sehingga pada saat kita itu sedang mau memperingati kematian dan kesengsaraan Kristus, kita itu menjumpai rupanya otak kita, hati kita, perasaan kita sebetulnya rata-rata tidak siap untuk memikirkannya. Nah, di dalam kondisi yang tidak siap untuk memikirkannya, kita sekarang mencoba konsentrasi apa sih yang Alkitab itu mau katakan. Dan ternyata saudara kita melihat bahwa Alkitab itu ternyata berisi penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan yang sulit sekali. Apalagi tulisan Paulus seperti ini. Bahkan Rasul Petrus pun di dalam 2 Petrus itu sampai mengatakan, kalau kamu membaca surat-surat Paulus, hati-hati. Oleh karena sulit sekali untuk dimengerti. Nah, jikalau tidak hati-hati, kamu membaca surat Paulus justru sesat. Waduh. Jadi ini membutuhkan suatu konsentrasi, membutuhkan kemampuan berpikir yang sungguh-sungguh, membutuhkan kerelaan untuk mau belajar, jikalau kita mau memahami yang menjadi esensi dari Alkitab. Jadi Alkitab itu isinya berlapis-lapis, saudara. Dan lapisan-lapisan yang di luar itu sebetulnya isinya ya mirip agama-agama lain aja. Di mana orang belajar berbuat baik, menjadi orang baik. Tapi begitu masuk ke dalam esensi daripada kebenaran firman,
saudara terpaksa bertemu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Di mana di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, Rasul Paulus itu sampai mengingatkan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi orang yang percaya memang tidak pernah ada di dalam pikiran mereka, tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi semuanya yang disediakan Allah khusus untuk saudara dan saya itu mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal hakikatnya, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya, mengenal perbuatannya yang semuanya itu incomprehensible. Itu artinya tidak bisa dicerna dengan akal. Nah, lalu bagaimana? Jadi saudara, satu pihak Alkitab itu bisa dibaca orang siapa saja dengan mudah. Sehingga saya jumpai pembantu rumah tangga pun baca Alkitab akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi begitu mulai masuk mau berkenalan dengan Tuhan, loh kok sulitnya luar biasa. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang perlu saudara dan saya itu hati-hati. Karena pada saat kita berbicara mengenai kematian Kristus, kesengsaraan Kristus, bahkan tadi saya sebutkan siapa itu Kristus. Bahkan saya menyebutkan Allah tidak punya anak. Loh, lalu apa ini sebetulnya yang sedang Alkitab itu ingin sampaikan kepada kita? Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, saudara, itu tidak heran jikalau di dalam Alkitab pun semua gereja-gereja yang menerima akan surat-surat, baik surat-surat Paulus yang 13, baik surat-surat Petrus yang 2, baik surat Yohanes yang 3 itu, dan sebagainya, ternyata gereja-gereja itu termasuk gereja-gereja yang ada di Wahyu, ada 7 gereja. Semuanya bermasalah. Tetapi kita diajar untuk berani melihat. Oleh karena jujur saja, gitu ya, ternyata gereja itu kesulitan untuk memahami kebenarannya. Nah, sehingga jangan heran jikalau misalnya Rasul Paulus menulis kepada Timotius. Ya, Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, keempat, Paulus ngomong apa? Timotius, ya kamu harus siap sedia ya. Beritakan firman itu baik tidak baik masanya. Oleh karena apa? Kamu mesti waspada. Beritakan firman itu bukan keluar ke sana, ke Afrika atau ke Irian Jaya kemana. Enggak. Di dalam gerejamu. Oleh karena penuh dengan orang percaya yang sebetulnya belum tentu diselamatkan. Nah, kenapa berani mengatakan begitu? Itu real. Jadi Paulus sampai mengatakan kepada Timotius, mereka itu 2 Timotius pasal 3. Tiap minggu beribadat, tetapi mereka sebetulnya tidak menghargai kekuatan dari ibadat yang Tuhan anugerahkan. Artinya apa? Ya ibadat ngikutin ibadat. Begitu amin selesai pleng ya lupa saja. Jadi efek, guna, buah dari ibadat tidak pernah didapatkan. Lalu yang berikutnya lagi, Rasul Paulus mengatakan, banyak di antara mereka yang seolah-olah selalu ingin belajar. Jadi ikut PA, ikut seminar. Tapi Paulus mengingatkan, tapi mereka ini tidak pernah mengenal kebenaran. Jadi rajin sekali ikut macam-macam kegiatan. 2 Timotius pasal yang ketiga. Tetapi mereka tidak pernah mengenal kebenaran. Lalu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Rasul Paulus itu sampai mengatakan kalimat ini. Mereka itu kemudian ngapain? Mereka mencari guru-gurunya sendiri. Oleh karena apa? Rasul-rasul kalau bicara kok sulit-sulit. Cari yang mudah-mudah. Disebutkan oleh Paulus, guru-guru yang memuaskan telinga mereka. Saudara Billy Graham itu pernah ketipu. Kenapa ketipu? Oleh karena ada seorang hamba Tuhan yang terkenal sekali yang namanya Norman Vincent Peale. Nah, Norman Vincent Peale itu menulis buku Positive Thinking. Nah, Billy Graham itu memuji pikiran dari Norman Vincent Peale, lalu mengatakan bahkan di dalam suatu sidang gereja
yaitu National Council of Churches pada tahun 1966. Billy Graham itu pernah mengatakan, I do not know anyone. Aku tidak kenal satu orang pun yang had done, yang sudah melakukan greater thing, hal yang lebih besar untuk kerajaan Allah lebih daripada Norman Vincent Peale. Jadi memujinya sampai kayak gitu. Padahal pikiran dari Norman Vincent Peale inilah yang meracuni gereja seluruh dunia. Nah sekarang muncul gereja-gereja sukanya cuma dengerin yang menyenangkan telinganya. Itulah. Positive thinking. Prosperity theology. Jadi semuanya positif. Jikalau kamu tekun doa, Tuhan pasti sembuhkan. Oleh karena Tuhan tidak ingin kamu menjadi manusia, anak-anak Tuhan yang hidupnya melarat. Iya. Sehingga gereja seharusnya memberitakan salib. Sekarang itu Kristus tanpa salib. Nah itu yang disebut oleh Dietrich Bonhoeffer. Jadi seorang pendeta yang terkenal dari Jerman itu sampai mengatakan, untuk orang-orang seperti ini, itu Christ without cross. Jadi Christ yang tidak ada cross-nya tentu saja menyenangkan. Dan semua gereja terbesar di dunia adalah gereja yang sukanya dengar-dengar yang kayak gini. Yang sudah menggeser akan inti Injil, yaitu cross, yaitu salib Kristus. Sekarang digantikan dengan apa? Ya digantikan dengan sebetulnya semua kebutuhan manusia yang memang real dalam hidup ini. Yaitu manusia membutuhkan to be loved, untuk dicintai. And to feel worthwhile, untuk merasa dirinya berharga. Dan ini pendeta-pendeta sekarang khotbahnya itu memberikan sesuatu dorongan supaya setiap yang hadir itu merasa dirinya dicintai dan merasa dirinya berharga. Ya bahkan banyak di antara orang ke gereja itu terganggu oleh karena masa kecil dalam hidupnya. Sehingga yang perlu gereja itu beritakan adalah healing memories. Yaitu menyembuhkan memori-memori yang menyebabkan manusia itu bermasalah sekarang ini. Nah, gereja perlu juga, oleh karena di dalam jemaat ada begitu banyak orang Kristen yang terjerat dengan addiction. Macam-macam addiction. Segala macam addiction, dari mulai sexual addiction sampai drug addiction, sampai kepada game addiction. Nah, gereja perlu memberitakan pembebasan dari addictive condition seperti ini. Dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, boleh apa enggak? Boleh saudara. Tapi ini masalahnya adalah masalah permainan iblis. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 disebutkan iblis menyaru sebagai malaikat terang. Sehingga apa yang iblis itu sekarang itu tanamkan di dalam pemikiran dari hamba-hamba Tuhan ini, itu mirip sekali seperti Injil, tetapi menggeser yang utama. Jadi yang primer dijadikan sekunder, yang sekunder dijadikan primer. Ini hanya urut-urutan. Masa gereja tidak boleh menolong orang yang putus asa supaya bisa bangkit kembali? Masa gereja tidak boleh menolong supaya pemuda-pemuda menemukan potensi dalam hidupnya sehingga punya masa depan yang baik? Semuanya boleh, semuanya ajaran Alkitab. Tapi itu merupakan the second step after the first one. Nah, iblis itu mencoba yang first one itu tidak usah dipikirkan. Second step aja. Nah ini yang terjadi saudara. Sehingga saudara setiap kali kita memasuki akan berita mengenai kesengsaraan dan kematian Kristus. Kita mulai heran. Kenapa Kristus itu bahkan rasul-rasul menganjurkan supaya setiap gereja setiap kali ketemu selalu memecah roti dan minum anggur. Kenapa? Oleh karena untuk mengingat dan memahami kematian dan kesengsaraan Kristus. Itu perlu pengulangan-pengulangan. Oleh karena sulit sekali. Ada hal yang menyebabkan gap. Bagaimana saya bisa menghayatinya.
Kadang-kadang gereja itu sampai mentayangkan film misalnya The Passion of Christ. Misalnya aja, dari Mel Gibson. Supaya apa? Supaya jemaat itu bisa membayangkan begitu. Tapi sebetulnya, bahkan sampai saya melihat banyak jemaat, termasuk saya sendiri, melihat The Passion of Christ itu, sampai saya menangis bercucuran. Tapi saya ingat kata-kata dari Tuhan kepada perempuan-perempuan Yerusalem, jangan kamu menangisi aku. Oleh karena Yesus itu tidak butuh dibelas kasihani, saudara. Justru tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Itu kata-kata Tuhan. Jadi kita itu ingin sekali untuk bisa merasakan dan mengalami, tetapi kita tidak mampu. Nah, lalu sebelum kita nanti makan dan minum di dalam perjamuan ini, lalu apa yang perlu kita pahami? Saudara, pada saat menulis surat Korintus ini, Paulus sebenarnya belum menyadari mengenai kebenaran firman yang seharusnya bisa menjelaskannya. Yang saya ingat sekali 2 tahun, mungkin 3 tahun yang lalu, saya pernah menyinggung di tempat ini bahwa Paulus itu menulis surat Korintus itu kira-kira pada tahun 57. Ya kan? Kemudian tahun 60 Paulus itu baru menulis surat Efesus, saudara. Nah, baru pada tahun 60 itu Paulus baru menyebutkan mengenai bagaimana caranya supaya orang Kristen bisa mulai merasakan, mulai bisa mengerti akan esensi daripada perbuatan Allah ini. Saya akan ulangi ya, sulit ini saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan kalimat yang aneh sekali. Yaitu apa? Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan kamu kasih karunia atau iman? Nah, ini menjadi masalah. Kita percaya sebagai orang Kristen tanpa kasih karunia, tanpa grace of God, tanpa prevenient grace, ya manusia tidak mungkin bisa percaya, tidak mungkin bisa selamat. Tapi kasih karunia yang Tuhan beri itu sebetulnya incomprehensible. Tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana saudara tahu kalau saudara sudah lahir baru? Gimana Pak saudara tahu? Oleh karena realitanya banyak orang ngaku-ngaku lahir baru. Dalam Matius pasal 7 bahkan sudah mengusir setan pun. Yesus kemudian mengatakan apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Padahal orang itu sudah ngusir setan demi nama Yesus. Sudah bernubuat demi nama Yesus. Lah, lalu bagaimana kita tahu kalau kita betul sudah lahir baru? Makanya Paulus itu baru menemukan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Tuhan ternyata bukan cuma memberi kasih karunia, kelahiran baru, anugerah diselamatkan, yang tidak bisa kita fahami, ternyata Tuhan memberi anugerah yang kedua. Yang disebutkan sebagai iman. Dengan iman, kita bisa memakai semua hal yang ada pada tubuh darah daging kita ini untuk kita pakai. Pada saat kita pakai, kita itu bisa tiba-tiba merasakan dan mengalami. Kita betul sudah diselamatkan. Nah, bagaimana caranya menjelaskan? Jadi iman itu perlu memakai spiritual means. Spiritual means itu adalah sarana rohani yang memang Tuhan itu berikan kepada setiap orang di dalam tubuh darah dagingnya. Ya, apa itu? Waduh, puluhan, ratusan sarana rohani. Iman pakailah, misalnya saja. Dalam Yesaya pasal yang ke-55 disebutkan Allah itu adalah Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia itu juga rela hadir di dalam jiwa yang broken and contrite. Artinya apa? Yang remuk dan hancur. Nah, kamu dan saya jikalau menjadi milik Tuhan, pasti bisa membuat diri kita tidak berlayak dan hancur. Pada saat saya membaca Alkitab, pada saat saya berdoa, pada saat saya itu dalam persekutuan, saya merasa gitu ya, bisa membuat saya merasa saya sebenarnya tidak layak Tuhan. Dan saya broken, saya hancur. Nah, di dalam kondisi tidak berlayak dan hancur itulah, tiba-tiba entah itu cuma 5 menit, entah itu 10 menit, saudara merasa sungguh-sungguh bahwa saudara itu sudah diselamatkan.
Nah, di dalam bagian yang lain Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu gimana jadi anak kecil? Ternyata kepada setiap orang percaya, Tuhan memberi kemampuan. Di dalam Mazmur 131 itu, Daud itu sampai mengatakan, Tuhan, aku tidak mau pikir sombong-sombong yang tinggi-tinggi. Aku tidak mau lagi berpikir yang besar-besar. Aku hanya ingin menjadi seperti anak kecil yang baru disapih, yang duduk di kaki mamahnya, yang barangkali pegangin akan jubah mamanya. Saudara, ada Mazmur kayak gitu ya. Ternyata pada saat Daud mengerti, tidak setiap momen dalam hidup kita bisa mengalami betul-betul kita sudah dilahirkan baru. Tapi pada saat iman memakai spiritual means tadi, saya mau mempunyai jiwa yang childlike, seperti anak kecil. Tuhan tolong saya. Nah, pada saat saudara itu hidup dengan jiwa seperti anak kecil seperti Daud, entah itu 5 menit, entah 10 menit, betul-betul sudah mengalami bahwa keselamatan sudah hadir di dalam hidupmu. Saudara merasa dekat dengan Tuhan. Dan saudara, ini ada puluhan daripada sarana rohani yang Tuhan sediakan. Meskipun kita tidak bisa memahami dengan otak kita, apa itu artinya sebetulnya Kristus mati untuk kita. Bagaimana aku bisa merasa perasaan seperti apa yang cocok untuk bisa merasakan Kristus mati untuk saya. Saudara tidak akan menemukan apa-apa. Saya beberapa waktu yang lalu itu kebetulan itu bicara dengan seorang dokter. Dan dia cerita-cerita mengenai itu cangkok jantung yang pertama oleh Chris Bernard. Itu orang dari South Africa, saudara. Kira-kira 52 atau 53 tahun yang lalu. Bayangin, tahun 1967. Nah, dokter muda ini bisa untuk pertama kalinya mencangkok jantung dari orang yang meninggal. Yaitu seorang gadis usia 25 tahun meninggal, jantungnya itu langsung dibawa ke rumah sakit, dicangkokkan kepada seorang yang namanya Louis siapa itu, dan akhirnya bisa hidup. Ini ajaib sekali, ya kan? Berarti sebetulnya Louis X itu mestinya sudah mati. Tapi dengan kehadiran jantung dari orang lain yang sebenarnya bukan miliknya, dia hidup. Tetapi orang ini harus terus-menerus setiap hari itu minum suatu obat tertentu, oleh karena tubuh ini sebenarnya tidak mau menerima jantung yang baru itu. Seumur hidup akan seperti itu. Tapi bukan cuma itu ya. Saya sedang memikirkan pada saat bicara mengenai jantung. Yang saya kenal itu adalah puluhan teman saya yang mendapatkan operasi yaitu open heart surgery. Jadi ini bukan cangkok jantung. Oleh karena sumbatan arteri yang terbesar dari jantung itu seringkali bumpet gitu loh. Lalu kemudian dibelah. Nah, kemudian seorang teman itu omong-omong dengan saya tertarik sekali. Jadi berarti pada saat kamu dioperasi, itu 3-6 jam loh. Jantungmu yang sesungguhnya itu dipasifkan. Berarti tidak bekerja. Saat itu kondisimu sebenarnya mati. Tetapi diberikan suatu life support dalam bentuk heart and lung machine itu, yang menyebabkan kamu masih hidup selama 3-6 jam itu. Kamu sebetulnya sudah mati. Tapi setelah kamu open heart surgery, kamu hidup. Organ bisa disambung lagi dengan arteri yang diambil dari kaki, dari mana. Akhirnya hidup lagi. Wah, ajaib. Sebetulnya kamu itu hutang budi luar biasa ya sama dokter ini, saya tanya. Oh ya, coba saya tidak ditolong, saya mati sudah. Saya tanya kepada dia, you masih ingat gak dokter di Singapura yang menolong kamu itu? Wah, nama pun aku lupa. Oh ya, jadi kamu sudah ditolong dari mati menjadi hidup, nama pun lupa. Iya dong, saya kan bayar. Nah ini kan kewajiban dokter itu menolong karena memang kerjaannya tukang bedah-bedah jantung begitu. Jadi saya tidak ada suatu ikatan dan perasaan kedekatan, apalagi personal, emotionally dengan jantung dengan orang tersebut. Nah, saya tiba-tiba tuh realize something. Bahkan di dalam kehidupan yang real saja, saudara mempunyai attitude. Orang yang seharusnya mati sekarang hidup aja, sebetulnya itu rasa berterima kasih itu kecil sekali, saudara. Apalagi kepada apa yang Kristus sudah lakukan. Yang mati di atas kayu salib, oleh karena jiwa manusia ini adalah jiwa dari natur orang berdosa. Nah, sehingga perlu sekali kita itu melatih diri kita.
berulang-ulang, terus-menerus, sampai tubuh darah daging kita itu mulai beradaptasi dengan kehidupan baru yang Kristus itu berikan. Ya, makanya Kristus ingin supaya setiap kali kita bertemu, jikalau saudara dan saya ingin betul-betul mulai mengenal dan merasakan dan mengalami arti daripada kesengsaraan dan kematian Kristus, kita perlu ikut duduk makan dan minum di mejanya. Sambil kita itu merenung dan menghayat. Tetapi perlu sekali kita tahu, sebagai orang berdosa, kita itu sebetulnya tidak punya modal apa-apa. Kita hanya bisa berkata kepada Tuhan, sama seperti Teresa Avila itu yang mengatakan kalimat ini, Tuhan, I do not love you. Aku sebetulnya kalau jujur, aku tidak mencintai Engkau. I do not even want to love you. Bahkan kalau jujur, kepingin mencintai Engkau aja aku enggak punya. But Lord Jesus, I want to love you. Aku pun punya keinginan, supaya aku punya keinginan. Give it to me. Yang sekarang aku belum punya keinginan untuk betul-betul mencintaimu. Jadi iman itu menolong kita. Meskipun ini gap yang tidak terjembatani dengan penjelasan apa saja, tetapi Tuhan sudah memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Dan biarlah kita melalui perjamuan kudus, kita betul-betul mengalami dan bisa betul-betul makin mengerti apa sebetulnya yang Allah sudah lakukan untuk kita. Jadi saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan saya minta dengan hormat Pak Kosen, tolong persiapkan hati jemaat di dalam doa. Dan saya akan turun untuk memimpin perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami sangat terharu ya Tuhan. Kami semuanya yang seharusnya binasa, bukan saja mati tetapi binasa. Namun berbalik boleh bersama dengan Engkau satu hari kelak di surga yang kudus. Iya, Tuhan, mati maut yang telah Engkau ambil menggantikan kami semua. Saat ini di meja ini, meja perjamuan kudus, kami teringat Tuhan akan cinta kasih besar begitu luar biasa oleh darah-Mu sendiri Tuhan. Di kayu salib Engkau menebus yang seharusnya kamilah yang tersalib ya Tuhan. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau naik ke kayu salib adalah karena kami Tuhan. Kamilah yang menyalibkan Engkau. Karena cinta-Mu begitu besar Tuhan. Kau memberikan kepada kami hidup yang kekal. Sehingga yang binasa itu sudah tidak ada. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau lakukan itu cuman sekali Tuhan di dalam sejarah umat manusia yang ada di dunia ini. Namun sekali itu untuk selama-lamanya. Sehingga anak cucu dan keturunan kami boleh menikmati anugerah yang besar daripada Engkau. Cinta kasih-Mu yang begitu besar. Persiapkan hati kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan dosa kami yang kami perbuat. Supaya setiap kami menguji diri untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Berkati Pendeta Yakub Susabda yang akan memimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada malam ketika Tuhan akan diserahkan
Dia berkumpul dengan murid-murid yang dicintainya. Dan dia mengambil roti setelah mengucap syukur, kemudian dia memecah-mecahkan roti itu. Sambil mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah demikian setiap kali kamu berkumpul untuk mengingat akan daku. Begitu juga dia itu mengambil cawan. Lalu dia mengatakan sambil menuangkan air anggur ke dalam cawan itu, ini adalah cawan perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan akan daku. Tadi saya sudah ingatkan, akal budi kita tidak bisa memahami ini. Tetapi Tuhan memberikan iman untuk kita dengan hati yang tulus meresponinya. Kita makan dan minum apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita belajar untuk mengatakan, Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mengasihi-Mu. Ambillah. Masing-masing yang menerima silakan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. 你为我舍命，受鞭伤，是我的医治，所有的罪恶，你为我担当，受刑罚，是我的平安。 Katakan kepada Tuhan, 圣洁圣子，成为赎罪 isi 祭， hatimu kepadanya. 何等能力，生死往前 Katakan meskipun tidak mengerti, 经过属你， Tuhan 有 Yesus, 我的真神， aku mengasihi. 何等牺牲的爱，圣洁圣子， Engkau sudah mati dan menderita untuk kami. 何等能力， Tuhan tolong 生 kami, 死往前吃。 orang-orang 紧握 berdosa. 属你，有我的真神，何等牺牲的爱，圣洁圣子，成为赎罪祭，何等能力，生死往前吃。 经过属你，有我的真神，何等牺牲的爱，圣洁圣子，成为赎罪祭，何等能力，生死往前吃，经过属你。 有我的真神，经过属你，有我的真神，经过属你，有我的真神。 Saudara, kita semua akan bangkit berdiri. Pegang akan roti itu di tangan kanan. Dan masing-masing itu berdoa kepada Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk kami.
orang berdosa yang tidak berlayak ini. Terima kasih kami boleh disatukan dengan Engkau. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Saudara juga pegang akan cawan itu dan katakan, Tuhan, ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk menyatukan akan Engkau dengan kami, orang-orang berdosa yang Engkau kasih ini. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kami. Mari kita minum dengan pengucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Suatu simbol yang ajaib, yang mungkin sampai kami bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan surga, baru kami mengerti. Tuhan, terima kasih. Beri kepada kami supaya hari ini pun menjadi suatu permulaan bagi kami untuk belajar membenci dan mematikan dosa-dosa kami. Oleh karena Engkau sudah memberikan segala sesuatu kuasa yang Engkau memang sudah titipkan supaya kami menjadi demonstrasi kemenangan-Mu atas dosa-dosa manusia. Tuhan, berkati kami semua. Oleh karena hanya di dalam Engkau yang kami kasihi, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita mau Mari kami sehati berdoa untuk persembahan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini sangat memberkati kami dan kami lebih mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah Pak Yakub dan berkatilah kesehatan dia dan pelayanannya. Saat ini kami mau persembahan Tuhan, Engkau berilah kami semua mempunyai hati yang sukacita untuk memberi, agar dipakai di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑。你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变。你的宝血有能力。能医治一切的伤口，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要忘记你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全力来敬拜你，我们要欢迎你来临。愿你来这里，宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全力来敬拜你，我们要欢迎你来临。愿你来这里，宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你。
kasih Pak Yakub, hari ini bisa bersama-sama dengan kami ya, memberikan renungan firman yang begitu baik dan juga bisa memimpin perjamuan kudus. Saya sudah bilang setiap kali, setiap bulan kalau saya melakukan perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus, selalu saya nangis. Kenapa? Karena saya sadar seharusnya saya binasa. Binasa, saudara. Barusan saya berbicara dengan orang Cungkuo, dengan orang juga Singapura, teman saya. Kita manusia itu tidak bisa keluar daripada Sen Lau Ping Se. Sen Lau Ping Se. Lahir, menjadi tua usia, menjadi sakit, lalu mati. Lagi makan-makan, lagi gitu, bicara begitu, iya ya. Saya bilang yang kayak begini, kita satu hari akan berakhir. Semua yang kita lakukan akan berakhir. Sen Lau Ping Se. Dan saya juga kasih tahu kan saudara, bahwa di gereja ini nanti semuanya kita akan pergi. Gak ada satupun yang akan ketinggalan di sini. Jadi saudara, waktu Sen Lau Ping Se saya bicara begitu, itu persis seperti binatang. Binatang juga seperti begitu. Tetapi manusia lebih parah. Sen Lau Ping Se Ku. Menderita, kaget. Kenapa? Karena kita diciptakan manusia itu punya roh yang kekal. Selamanya kita akan di neraka. Neraka pasti ada saudara. Karena ada surga, ada neraka, sudah ada namanya saudara, pasti ada. Seperti hari ini, Pak Yakub, ini ada orangnya. Pak Yakub Susabda, ada namanya, ada orangnya saudara. Jangan seperti saya dulu, gak percaya ada Tuhan, gak percaya ada setan. Gak mungkin saudara. Kalau sudah ada namanya ya sudah ada tempatnya, sudah ada saudara. Nah di dalam pembicaraan begitu orang mulai berpikir, karena itulah waktu saya mendapatkan begitu, saya pikir anugerah yang begitu besar. Ya, tadi Pak Yakub sebutkan, bukan agama, tetapi bicara relasi dengan Tuhan pencipta, itu luar biasa. Agama semua ngajar orang menjadi baik. Tidak usah agama lu ikut siapa itu, peraturan pemerintah pun juga jadi orang baik. Tetapi kita bukan mau menjadi orang yang baik saja. Kita maunya selamat. Nah ini penting saudara. Jadi setiap kali, setiap bulan kalau kita lakukan ini, kita mengingat, aduh sebenarnya layaknya saya enggak. Karena apa saudara? Kita ini semua manusia berdosa, jelek banget saudara. Tetapi masih ya Tuhan Yesus disalib, mati di kayu salib, pakai darahnya dimeteraikan. Aduh, bukan pakai meterai 10.000 saudara, pakai meterai itu darahnya sendiri. Jadi itu satu konfirmasi saudara dan saya pasti selamat. Amin saudara. Tadi yang disebut Pak Yakub itu dokter-dokter itu yang pintar membelah-belah jantung, mungkin sudah puluhan, ratusan. Gua tanya, dia mati enggak? Dokter itu. Nah kalau dokter sendiri juga bisa mati, apalagi saudara dan saya. Setiap dokter, kalau you tanya dia, dokter pintar sekali menyembuhkan orang. Nanti dokter bisa mati enggak? Bisa juga. Kenapa? Ya kan sakit kan? No. Sesungguhnya adalah karena apa? Dosa. Karena dosalah kita mati, saudara. Ya. Jadi liu nggak bisa lari daripada Sen Lau Ping Se. Nah sekarang Gu-nya ini yang ke bawah ini, hari inilah menjadi katanya Good Friday. Apa itu good? Karena harusnya ke bawah bisa naik ke atas, itu namanya Good Friday. Tetapi you pikir itu apa? Gratis ya? Ya memang bagi you gratis, tetapi Tuhan enggak. Tetapi Tuhan dia lakukan itu luar biasa, substitute death. Yang seharusnya kita ke atas, ke salib itu, tetapi dibalik Tuhan yang menerimanya. Luar biasa saudara. Jadi selalu ingat cinta baik Tuhan. Ya, memang itu tidak bisa pakai akal budi, karena itu sudah sing-sing
Itu pakai iman, you percaya. Karena iman itu sudah di atas akal budi engkau. Ya, percayalah bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Nah, mulai hari ini ya, kita berubah. Sungguh memaknai, tahu Tuhan engkau begitu sayang sama saya. Coba hidup kita berubah, lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih seturut kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya, ingat, minggu kita akan merayakan Paskah, bahwa Yesus Kristus yang disalib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, karena itulah iman kita kepada Tuhan yang bangkit itu, kita juga tidak menjalani sen lauping seku itu, kita juga ikut bangkit. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah bangkit, mengalahkan maut. Ya, maut sudah tidak berkuasa lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Engkau. Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kebaktian kami. Engkau melihat kami semua ada di sini, bahkan mengenang kematian Engkau di kayu salib. Perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Kami berdoa, Tuhan biarlah ini berkenan di hati-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu menghidupkan setiap kehidupan kami. Memberikan pengharapan kepada kami. Sehingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat Allah, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara, memberikan kekuatan, penghiburan, semangat untuk hidup, mulai dari saat ini menyertai saudara sampai selama-lamanya. Umat yang telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat Jumat Agung.